Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sejak manusia diciptakan, Allah menanamkan dalam diri setiap insan sifat fitrah meniru. Kita cenderung mengikuti seseorang yang kita kagumi, baik dalam ucapan, penampilan maupun perilakunya. Karena itulah siapa yang akan kita jadikan idola sangat menentukan arah hidup dan masa depan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Yang artinya, ruh-ruh manusia itu berkelompok, yang saling cocok akan dekat dan yang tidak cocok akan saling menjauh. Artinya, manusia cenderung melekat dan mengikuti orang yang karakternya ia sukai. Bila yang ia sukai adalah orang yang baik, ia akan terbawa pada kebaikan. Namun jika yang ia idolakan jauh dari nilai Islam, maka ia pun bisa terseret pada keburukan. Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran menceritakan kisah para nabi dan orang-orang soleh agar kita memiliki panutan yang benar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Yang artinya, semua kisah para rasul kami ceritakan kepada engkau, agar dengannya kami teguhkan hatimu, dan padanya terdapat kebenaran, pelajaran, dan nasihat bagi orang-orang yang beriman. Kisah para rasul bukan sekedar cerita sejarah, ia adalah panduan hidup. Allah ingin kita meneladani kesabaran Nuh, keteguhan Musa alaihissalam, kesucian Yusuf, dan kelembutan hati Nabi Muhammad SAW. Namun, mari jujur melihat realita umat Islam hari ini. Betapa banyak di antara kaum muslimin, terutama anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, mengidolakan tokoh-tokoh yang jauh dari nilai Islam. Seperti penyanyi dan bintang film yang gaya hidupnya bebas, aktor atau selebriti yang memamerkan kemaksiatan, atau influencer yang membanggakan gaya hidup hedonis. Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka bukan sekedar menonton atau mengikuti, tetapi meniru. Meniru cara berbicara, gaya berpakaian, bahkan pola pikirnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas memperingatkan, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini bukan sekedar larangan berpakaian atau berperilaku seperti orang kafir, tetapi memberikan peringatan bahwa siapa yang kita ikuti akan menentukan kita berada di kelompok mana di akhirat nanti. Sebagai muslim, kita harus cerdas memilih idola. Allah telah menentukan siapa panutan terbaik bagi kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan pada hari akhir. Nabi SAW adalah idola terbaik karena beliau akhlaknya sempurna, tutur katanya penuh hikmah, kasih sayangnya universal, dan kepemimpinannya penuh dengan keteladanan. Beliau bukan hanya figur sejarah, beliau adalah role model bagi setiap aspek kehidupan. Tidak hanya Nabi, bahkan para sahabat pun adalah teladan terbaik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang ingin mengambil teladan, hendaklah mengikuti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam pemahamannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Mereka generasi yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Mereka belajar langsung dari sumber wahyu. Siapa yang mengikuti jejak mereka tidak akan tersesat. Kaum muslimin, idola itu bukan hanya untuk dikagumi, tapi akan mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan pada akhirnya menentukan arah hidup kita. Maka pertanyaannya, siapa yang akan kita jadikan panutan? Siapa yang akan diikuti anak-anak kita di media sosial? Apakah mereka yang membawa pada kebaikan atau justru menjauhkan dari Allah?
Mari arahkan hati dan keluarga kita untuk menjadikan Nabi dan para sahabat sebagai idola sejati. Semoga Allah membimbing kita untuk mencintai dan meneladani Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang saleh setelah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.